الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Harian TV yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, salawat berta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, untuk keluarganya, sahabatnya dan juga untuk umatnya. Sahabat dakwah, berikut ini adalah kisah nyata seorang pemuda yang mengislamkan satu gereja, berikut dengan pastornya. Berikut ini adalah ulasannya. Sahabat dakwah, kisah nyata seorang pemuda Arab yang menimba ilmu di Amerika pada hari Rabu 22 Februari tahun 2006 sempat menghebohkan dunia maya, bahkan menghebohkan Amerika Serikat. Ada seorang pemuda Arab yang baru saja menyelesaikan bangku kuliahnya di Amerika. Pemuda ini adalah salah seorang yang diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla berupa pendidikan agama Islam. Bahkan ia mampu mendalaminya. Selain belajar, ia juga seorang juru dakwah Islam di negeri Paman Sam, Amerika Serikat. Sahabat dakwah, ketika berada di Amerika, ia berkenalan dengan salah seorang Nasrani. Hubungan mereka semakin akrab dengan harapan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah masuk Islam kepada sahabatnya. Pada suatu hari, mereka berdua berjalan-jalan di sebuah perkampungan di Amerika dan melintas di dekat sebuah gereja yang terdapat di kampung tersebut. Temannya itu meminta agar ia turut masuk ke dalam gereja. Semula ia berkeberatan, namun karena ia terus mendesak, akhirnya pemuda itu pun memenuhi permintaannya, lalu ikut masuk ke dalam gereja dan duduk di salah satu bangku dengan hening, sebagai mana kebiasaan mereka orang-orang Nasrani di dalam gereja. Sahabat dakwah, ketika pendeta masuk, mereka serentak berdiri untuk memberikan penghormatan, lantas kembali untuk duduk. Di saat itu, si pendeta agak terkejut ketika melihat kepada para hadirin dan berkata, "Di tengah kita ada seorang muslim, aku berharap ia keluar dari sini." Pemuda Arab itu tidak bergeming dari tempatnya dan tetap duduk. Pendeta tersebut mengucapkan perkataan itu berkali-kali, namun ia tetap tidak bergeming dari tempatnya. Hingga akhirnya pendeta itu pun berkata, "Aku minta ia keluar dari sini dan aku menjamin keselamatannya." Barulah pemuda itu beranjak keluar. Sahabat dakwah, di ambang pintu ia bertanya kepada seorang pendeta, "Bagaimana Anda tahu bahwa saya seorang muslim?" Pendeta itu menjawab, "Dari tanda yang terdapat di wajahmu." Kemudian ia beranjak hendak keluar, namun sang pendeta itu ingin memanfaatkan keberadaan pemuda ini, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Tujuannya untuk memojokkan pemuda tersebut dan sekaligus mengkokohkan markasnya. Pemuda muslim itu pun menerima tantangan debat sang pendeta. Sahabat dakwah, sang pendeta berkata, "Aku akan mengajukan kepada Anda 22 pertanyaan dan Anda harus menjawabnya dengan tepat." Si pemuda tersenyum dan berkata, "Silahkan." Sang pendeta pun mulai bertanya. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu yang tiada duanya. Pertanyaan kedua, dua yang tiada tiganya. Yang ketiga, tiga yang tiada empatnya. Dan yang keempat, empat yang tiada limanya. Pertanyaan kelima, lima yang tiada enamnya. Yang keenam, enam yang tiada tujuhnya. Dan yang ketujuh, tujuh yang tiada delapannya. Yang kedelapan, delapan yang tiada sembilannya. Dan pertanyaan ke-9, 9 yang tiada 10-nya. Dan pertanyaan yang ke-10, sesuatu yang tidak lebih dari 10. Pertanyaan ke-11, 11 yang tiada 12-nya. Yang ke-12, 12 yang tiada 13-nya. Pertanyaan yang ke-13, 13 yang tiada 14-nya. Dan pertanyaan yang ke-14 ialah sebutkan sesuatu yang dapat bernafas namun tidak mempunyai ruh. Pertanyaan ke-15, apa yang dimaksud dengan kuburan berjalan membawa isinya? Yang ke-16, siapakah yang berdusta namun masuk ke dalam surga? Yang ke-17, sebutkan sesuatu yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla namun dia tidak menyukainya. Pertanyaan ke-18, sebutkan sesuatu yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan tanpa ayah dan ibu. Pertanyaan ke-19, siapakah yang tercipta dari api?
siapakah yang diazab dengan api, dan siapakah yang dipelihara dari api neraka. Dan pertanyaan yang ke-20, siapakah yang tercipta dari batu, siapakah yang diazab dengan batu, dan siapakah yang terpelihara dari batu. Pertanyaan ke-21, sebutkan sesuatu yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dan dianggap besar. Dan pertanyaan yang terakhir ialah, pohon apakah yang mempunyai 12 ranting, setiap rantingnya mempunyai 30 daun, setiap daunnya mempunyai 5 buah, 3 di bawah naungan dan 2 di bawah sinaran matahari. Sahabat dakwah mendengar pertanyaan tersebut, pemuda itu tersenyum dengan senyuman mengandung keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah membaca kalimat basmalah atau bismillahirrahmanirrahim satu persatu, pemuda tersebut menjawab pertanyaan sang pendeta. Jawabannya ialah yang pertama, satu yang tiada duanya ialah Allah Azza wa Jalla. Pertanyaan kedua, dua yang tiada tiganya ialah malam dan siang. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan kami jadikan malam dan siang sebagaimana dua tanda kebesaran kami. Surat Al-Isra ayat 12. Dan jawaban yang ketiga ialah tiga yang tiada empatnya adalah kekhalifahan yang ditaklukkan Nabi Musa ketika Khidir menenggelamkan sampan membunuh seorang anak kecil dan ketika menegakkan kembali dinding yang roboh. Jawaban yang keempat, empat yang tiada limanya adalah Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Dan jawaban yang kelima ialah lima yang tiada enamnya ialah sholat 5 waktu. Dan yang keenam, 6 yang tiada 7-nya ialah jumlah hari ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan makhluknya. Dan jawaban yang ketujuh ialah 7 yang tiada 8-nya ialah langit yang 7 lapis. Allah Azza wa Jalla berfirman, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-sekali tidak melihat pada ciptaan Robnya yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Quran Surat Al-Muluk ayat 3. Dan jawaban yang 8 ialah 8 yang tiada 9-nya ialah malaikat pemikul Ar-Rasy Ar-Rahman. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit, dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung Ar-Rasy Robmu di atas kepala mereka. Surat Al-Haqqah ayat 17. Dan jawaban yang ke-9 ialah 9 yang tiada 10-nya adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa, tongkat tangan yang bercahaya, angin topan, muslim peceklik, katak darah kutu, dan belalang. Dan jawaban yang ke-10 ialah sesuatu yang tidak lebih dari 10 ialah kebaikan. Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa yang berbuat kebaikan maka untuknya 10 kali lipat. Surat Al-An'am ayat 160. Jawaban yang ke-11 ialah 11 yang tiada 12-nya ialah jumlah saudara-saudara Nabi Yusuf. Dan jawaban yang ke-12 ialah 12 yang tiada 13-nya ialah mukjizat Nabi Musa yang terdapat dalam firman Allah Azza wa Jalla. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarkan daripadanya 12 mata air. Surat Al-Baqarah ayat 60. Dan jawaban yang ke-13 ialah 13 yang tiada 14-nya ialah jumlah saudara Yusuf ditambah dengan ayah dan ibunya. Jawaban yang ke-14 ialah adapun sesuatu yang bernafas namun tidak mempunyai ruh adalah waktu subuh. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan waktu subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Surat At-Takwir ayat 18. Dan jawaban yang ke-15 ialah kuburan yang membawa isinya adalah ikan yang menelan Nabi Yunus alaihissalam. Jawaban yang ke-16, mereka yang berdusta namun masuk ke dalam surga adalah saudara-saudara Nabi Yusuf, yakni ketika mereka berkata kepada ayahnya, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala. Setelah kedustaan terungkap, Yusuf berkata kepada mereka, tidak ada cercaan terhadap kalian. Dan ayah mereka Yakub berkata, aku akan memohon ampun bagimu kepada Robku, sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan jawaban yang ke-17 ialah sesuatu yang diciptakan Allah Azza wa Jalla namun tidak disukai adalah suara keledai. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara keledai. Surat Al-Luqman ayat 19. Sahabat dakwah, jawaban yang ke-18 ialah makhluk yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla tanpa bapa dan ibu adalah Nabi Adam, malaikat, unta Nabi Soleh, dan kambing Nabi Ibrahim. Jawaban ke-19 ialah makhluk yang diciptakan dari api adalah iblis,
Yang diazab dengan api ialah Abu Jahal, dan yang terpelihara dari api adalah Nabi Ibrahim. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wahai api, dinginkanlah dan selamatkan Ibrahim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Dan jawaban yang ke-20 ialah makhluk yang terbuat dari batu adalah unta Nabi Soleh. Yang diazab dengan batu adalah tentara bergajah, dan yang terpelihara dari batu adalah Ashabul Kahfi atau penghuni gua dalam surat Al-Kahfi. Dan jawaban yang ke-21 ialah sesuatu yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dan dianggap perkara besar adalah tipu daya wanita. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya tipu daya kaum wanita itu sangatlah besar. Quran Surah Al-Yusuf ayat 2. Dan jawaban yang terakhir ialah, adapun pohon yang memiliki 12 ranting, setiap rantingnya mempunyai 30 daun. Setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah teduhan dan 2 di bawah sinar matahari. Maknanya, pohon adalah tahun, ranting adalah bulan, daun adalah hari, dan buahnya adalah sholat yang 5 waktu. 3 dikerjakan di malam hari dan 2 dikerjakan di siang hari. Sahabat dakwah, pendeta dan para hadirin merasa takjub dengan jawaban pemuda muslim tersebut. Kemudian pemuda itu pamit dan beranjak hendak pergi. Namun ia mengurungkan niatnya, meminta kepada sang pendeta agar menjawab satu pertanyaan saja. Permintaan ini disetujui oleh sang pendeta. Pemuda ini berkata, "Apakah kunci surga itu?" Mendengar pertanyaan itu, lidah sang pendeta menjadi keluh, hatinya diselimuti keraguan dan rona wajahnya pun berubah. Ia berusaha menyembunyikan kekhawatiran, namun hasilnya nihil. Orang-orang yang hadir di dalam gereja itu terus mendesaknya agar menjawab pertanyaan tersebut, namun ia berusaha untuk mengelaknya. Sahabat dakwah, mereka berkata, "Anda telah melontarkan 22 pertanyaan kepadanya, dan semua jawaban sementara itu hanya memberi satu pertanyaan, namun Anda tidak mau menjawabnya." Pendeta tersebut berkata, "Sungguh aku mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, namun aku takut kalian marah." Mereka menjawab, "Kami akan menjamin keselamatan Anda." Sahabat dakwah, kemudian sang pendeta itu pun berkata, maka ia pun menjawab, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Lantas sang pendeta dan orang-orang yang hadir di dalam gereja itu memeluk Islam atau mu'alaf seketika itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Semoga kisah ini menginspirasi kita dan menambah keimanan kita. Demikian informasi ini dan kisah ini, semoga bermanfaat juga menambah wawasan pengetahuan kita tentang dunia dan kasanah Islam. Jangan lupa untuk share, like, and subscribe YouTube Dakwah Harian TV. Barakallahu fikum wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komentar Anda.